Recording in progress. Selanjutnya, Saya oke. perkenalkan, nama saya Novi Cahya Lestari, dipanggil Novi atau Yaya biasanya yang dulu yang kenal boleh. Jadi sekarang, jadi sekarang saya mengajar di SDN 4 Pang. Oke. Oh ya, ya itu ya. Ya. Saya pakai email adik saya itu yang ada Gundang. Oke. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Ini bangun kecil. Oh iya, 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 iya. Perjuangan, begitu sih proses. Ya. Nikmat. Nah. Oke, selanjutnya. Saya Ibu. Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Natasha Berlian, dipanggil Natasha aja. Anu ya, istrinya Pak Andi ya? Saya Bu. Gimana kabar si kecil? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Dipanggil Mbak Sasa? Ya, boleh Natasha aja Ibu. Pak Andinya mana ke kampus? Enggak, udah di rumah, lagi sakit. Oh, lagi mau mandi. Lagi Ya. Oke, silakan. Selanjutnya. Ya, saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Gaus Abdul Razak. Tempat tinggal Desa Toloik, Kecamatan Tarandu, Kabupaten Sumbawa. Nah, sekarang mengabdi di Pondok Pesantren Rosidin Ilmu. Oke. Ini yang nama anunya ya? Oke, yang sama istrinya? Nama panggilan ya semua bisa Bu. Bisa Goni, bisa Gaus, bisa Abdul, bisa Razak. Iya, 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 iya. Pak Gaus saja ya? Gini Bu. Yang sama anu ya, yang sama istrinya berdua ya? Gini. Oke, silakan. Ini Ibu Siomi ini siapa Siomi ini? Istri itu mungkin itu belum dirubah namanya tadi. Maklum Iya. tadi. Baru selesai diinstal. Oke, Diinstal ini. silakan Ibu. Silakan kenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zairomi dari Desa Tolooi, ngabdi di MI Darul Rosidin NW Tolooi. Ya. Jadi mereka saling semangat. Jangan sampai nanti masuk satu, enggak masuk satu hanya karena satu dosen kemudian masuk kamu saja. Kalau enggak, kalau mudah-mudahan enggak susah rezekinya. Tetap masuk ya, usahakan tetap masuk. Insya Allah. Jadi kalau ada yang mendesak dan lain sebagainya. Semangat, kita semangat di masuknya. Semangat ya. Insya Allah. Oke, selanjutnya. Ya, Bu. Ya, Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipan Hidayat. Oke. Panggilannya Ipan. Oke. Ini di Pondok Pesantren Al-Mufti. Oke. Tempat tinggal di kampung Sekarang tinggal di mana? di Pondok. Oke. Dipanggil Ipan ya? Ya. Oke.
Oke, sekarang sudah saling kenal mengenal. Mungkin karena kita memakai metode blended learning itu, jadi sewaktu-waktu kita bisa offline dan juga online. Mungkin untuk saat ini kita online ya. Nanti akan diinfokan kapan kita akan offline. Nah, kemudian untuk materi tentang ilmu pendidikan Islam ini, ya, ini materi ketiga ya, materi ketiga yang ditukar sama Ibu Ida ya. Nanti Ibu Ida nanti terakhir masuk, ya. Oke, Bu. Oke. Sudah dijelaskan tadi bahwa kita punya 6 pertemuan ya. Tetapi 13 pertemuan kita teori, karena yang pertama sudah kita perkenalan, kemudian nanti terkait dengan RPS-nya, materi yang akan disampaikan, ya, sampai dari awal sampai akhirnya. Kemudian pertemuan ke-8 kita akan UTS, dan pertemuan ke-16 kita akan UAS. Ya. Nah, jadi kalau untuk teorinya jadi 13 teori yang akan kita belajar. Nanti insya Allah besok begini RPS-nya, karena Ibu saat ini lagi nggak bawa itu, lupa dokumennya di rumah. Ya, nanti Ibu kirim ke grup. Jadi silakan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya yang kedua nanti akan dipelajari, dan pertemuan kedua nanti apakah nanti untuk pertemuan selanjutnya edukasi kalian untuk materi kelompok individu. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Alhamdulillah. Oke, sudah jelas. Tadi jam pertama sama Ibu apa? Sama Ibu Susan. Sama Ibu Susan. Oke. Ibu Susan juga sudah dikasih RPS sama perkenalan juga, atau sudah mulai? Baru perkenalan. Baru perkenalan aja, Bu. Oke. Jadi mungkin itu dari Ibu. Ya, bagaimana? Oke. Ini kan lewat Zoom ini kan kadang suaranya bisa jelas atau nanti bisa kami kasih nomor tiap dosen untuk ada yang sudah Oh, nomor kontak dosen supaya ada yang kurang jelas bisa dikomunikasikan. Oke. Silakan dicatat nomor HP saya 085 triple 3 ya 960 oke 635 635 Ibu Dewi. Oke, silakan dicatat email saya juga jika nanti ada tugas yang akan dikirimkan. Email saya Dewi Jayanti Dewi Jayanti 280793 @gmail.com. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Oke. Jadi Ibu akhiri ya. Sudah kita saling berkenalan. Insya Allah kalau ketemu di jalan jangan sombong, saling tegur sapa.
Kalau kita nggak lihat, nggak bisa kita sapa, Bu. Bagaimana? Kalau nggak lihat, nggak bisa kita sapa, Bu. Kalau lihat, Kalau lihat, insya Allah kita sapa. Oke. Jadi saya tentang itu di grup mahasiswa itu dosen yang megang mapel ada di situ Bu. Bagaimana Ibu? Kontak? Ya, grup mahasiswa apakah semua masuk situ itu tadi kan tidak tahu info kalau hari ini. Nah, ini harap bisa masuk itu bisa saling silaturahmi. Kurang jelas Ibu. Yang lainnya dengar? Tidak. Nggak dengar, Bu. Kurang jelas juga. Menggema ya suaranya. Maksudnya ada grup kami nanti apakah bisa masuk sama dosen di grup itu supaya yang ketinggalan info gitu. Supaya saya tahunya Ya, kalau ada. Oke. Jadi kalau saya pengalaman saya jadi dosen, kalau misalnya mata kuliah ilmu pendidikan Islam, jadi dibuat grup hanya untuk ilmu pendidikan Islam saja. Silakan kalau mau dibuat grupnya, kemudian masuk siapa dosen pengampunya, dimasukkan dah ke situ supaya enak, apa yang belum jelas tidak ada yang maksudnya khusus sama dosen itu saja dia bertanya. Enggak di dalam grup besar maksudnya kan? Oke, silakan dibuat grup khusus mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Bisa juga diterapkan di mata kuliah lainnya. Karena itu pengalaman saya jadi dosen, setiap mata kuliah yang saya ajarkan pasti mempunyai grup. Ada yang belum jelas, ada yang masih racu terhadap materi yang saya berikan, atau belum jelas ketika saya sampaikan, tapi malu dia bertanya dan lain sebagainya, bisa di dalam grup kita itu hanya khusus grup ilmu pendidikan Islam. Silakan dibuat grupnya. Baik Bu, nanti saya jadi Ya, supaya bisa juga kita komunikasikan jika sewaktu-waktu Ibu tidak bisa masuk atau ada tugas, atau silakan masuk untuk diskusi sendiri dan lain sebagainya, atau ada pun misalnya yang izin bisa juga lewat situ. Jadi mudah kita komunikasi kalau kita punya grup pribadi hanya khusus untuk mata kuliah itu. Ya. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang masih belum jelas? Jadi kalau menurut Ibu bukan hanya untuk mata kuliah Ibu ya, saya rasa untuk mata kuliah yang lainnya supaya kalian bebas komunikasi kepada dosen yang mengampu mata kuliah itu, sudah tidak ada sungkan dan lain sebagainya. Kalau di dalam grup besar karena banyak dosen di situ lihat kan, jadi semua mata kuliah kalian buat grup supaya bisa diumumkan atau diinformasikan apa yang harus diinformasikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Oke, mungkin Oke. yang bagaimana? Setuju, Bu. Setuju. Oke. Oke, mungkin itu saja dari Ibu ya. Silakan ditunggu untuk dosen selanjutnya. Nggak usah keluar ya, nggak usah keluar dari. Oke. Oke, mungkin itu aja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Panen maku. Alur Mbak. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya ke ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Seharusnya jam berapa ya saya yang sebetulnya ini? Jam kedua. Iya, tapi ditukar sama Ibu Dewi ya. Maksud saya harusnya masuknya jam berapa gitu. Oh, Harusnya jam setengah 5 ya, 16.20. iya. Tapi nggak apa-apa ya, Jam 4 loh, jam 5. karena ini masih pertemuan pertama, kita masih perkenalan dulu. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Saya panggil Bapak Ibu saja ya, karena Bapak Ibu kan sudah mengajar semua. Biar lebih akrab saja ya. Alhamdulillah. Yang belum menikah juga itu, Bu. Ya, bagaimana? Mungkin ada juga yang belum menikah. Oh iya, nanti kita carikan jodohnya. Amin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik Bapak Ibu, di mata kuliah saya pengantar studi Islam nanti ada beberapa materi yang harus kita bahas ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita alangkah baiknya perkenalan dulu. Tak kenal maka Tak tahu. tak tahu, tak kenal maka kenalan ya, Pak. Iya. Baik, nama saya Ida Aulia Mawaddah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu semua ya, yang ikut tes kemarin Baru tahu. sudah ketemu juga. Saya di STAI ini sudah jalan 5 tahun, sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Kemudian saya sekarang tinggal di sini, dekat kampus, BTN Palembang. Ini kita ada berapa ya pesertanya Bapak Ibu? 8 orang ya? Iya. Ya, sekarang saya mau kenal Bapak Ibu dulu nih. Kita mulai dari Pak Goni. Ya, Pak Goni lagi di kebun atau di mana ini? Saya lagi di sawah. Di sawah. Perkenalan Bapak ya, nama, asalnya dari mana, kenapa Bapak mau kuliah lagi, begitu ya? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Bu dosen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Goni Gaus Abdul Razak. Bisa dipanggil Goni atau Gaus. Bertempat tinggal di Desa Toloi, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, perbatasan wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Dompu. Oh iya, kita Seperti satu biasa, kecamatan Bapak ya. ya. Saya juga dari Tarano. Oh, dari Tarano, Bu? Iya, saya dari Tarano. Oh, Lanjut, di Pak. kecamatan kita kan jauh, Bu, Iya, dari betul. lokasi kita. Kalau ibunya di kecamatan, wilayah kecamatan, kalau kita ujung kecamatannya. Iya. Lanjut, Pak. Baik, alhamdulillah saya sekarang mengabdi di eh, Madrasah MI Darul Rosyidin Desa Toloi. Nah, alhamdulillah sekarang kenapa saya mau masuk kuliah, karena itu tuntutan dari sekolah supaya bisa menjadi apa namanya, ya kalau sekarang sih orang mengejar gaji dari P3K atau guru negeri itu apa namanya, tuntutan pertama mungkin bagi orang-orang, tapi kita hanya sebagai syarat saja, Bu. Bagaimana bisa kita dapat tunjangan-tunjangan dari pemerintah supaya ada bantuan-bantuannya. Nah, dari itu kita dituntut sama pihak sekolah untuk bisa apa namanya, mendapatkan gelar S1. Berarti sebelumnya belum pernah kuliah, Pak ya? Sebelumnya sih dulu pernah, tapi karena biaya juga kurang, akhirnya kita putuskan untuk keluar lah dari perkuliahan. Berarti putus tengah jalan ya? Putus tengah jalan, bukan putus sih, mungkin pending lah dulu. Cukup, Pak? Ya itu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh teman-teman dan Ibu dosen. Iya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke Ibu Miratus Solihah. Masya Allah, Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Bu dosen atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa dipanggil Mira. Alhamdulillah saya ngabdi di Yayasan MNJ atau Sekolah Insan Rohani 10 tahun dan sekarang berjalan 10 tahun gitu. Masya Allah. Ya diolah pelarangan ya. Lalu ada yang mau mampir yang dari Dompu, dari Tarano boleh. Untuk inspirasinya kuliah tuh memang cita-cita saya yang sudah lama gitu, dan alhamdulillah bahwa sekarang dikasih kesempatan, akhirnya kami manfaatkan dengan baik, insya Allah. Mohon doanya ya. Mungkin dulu terhalang dari faktor kayak sibuk gitu, terus bisa yang lain-lain gitu. Intinya baru sekarang ada kesempatan, tapi kita juga sudah lama. Nah itu yang membuat sekarang sibuk. Terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut ya. Xiaomi ini siapa ini Xiaomi? Saya Bu. Namanya Berubah namanya baru Islam. Panggil Xiaomi aja itu Bu kalau begitu. Sila Bu, Ibu Xiaomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hujairami, alamat Desa Toloi, Kecamatan Tarano, dan saat ini mengabdi di MI Darul Rosyidin NW Toloi. Sebelumnya udah pernah kuliah, Bu? Udah pernah kuliah? Oh, belum.
Masih gadis, masih single. Menikah dengan Bani Gaus Abdul Saya Rahman. suaminya itu, Bu. Oh, Masya Allah. Berarti ini Ya, sampingan kita ini ya. sama-sama berjuang mengabdi, berjuang sama-sama berjuang kuliah juga. Sama-sama di bawah kolong ini. Semangat Bapak Ibu ya. Semoga berkah nanti perjuangannya. Kita lanjut ya, Amin. Ibu Natasha, Mbak Natasha. Saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. ya dipanggil Natasha, Ibu. Panggil Natasha. Sekarang tinggal di mana, Mbak? Di Baiti Jannati, Bu. Di Di Bait. Bayi. Hebat betul namanya. Ya, Baiti Sebelumnya Jannati. udah pernah kuliah ya, Ibu? Bu Natasha? sudah sampai semester 5. Tuh. Berarti sama dengan Pak Gaus tadi ya? Iya, Bu. Iya, tetapi berhenti tengah jalan. Ya. Motivasinya untuk kuliah lagi apa, Bu Natasha? Natasha atau Natasha? Natasha. Oh, Natasha. Natasha. Ya, karena ingin pendalaman ilmu sekaligus untuk peluang karir yang lebih baik juga, Ibu. Oke deh, kita lanjut ya. Pak Ipan Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Hidayat. Bisa panggil Ivan. Tempat tinggal saya di Kampung Surya Bakti, Kelurahan Pekat. Sekarang bantu-bantu ngabdi di Pondok Pesantren Al-Majidiyah di bawah. Sebelumnya sudah pernah kuliah Pak Ipan? Alias belum, cuman lanjut di sekolah informasi di Gitu. Sekarang kenapa baru kuliah? ada keinginan lagi. Oh, ada Itu keinginan. terhadap biaya juga. Oh iya. Faktor ekonomi mungkin juga, Bu. Iya. Betul. Oke Pak, kita lanjut ya, Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Ibu dosen, ini Mm-mm. saya pakai email adik saya. Nama Iya. saya Novi. Novi Oh Jaya iya. Lestari. Ya, baik. Maaf. Saya pakai email adik saya karena beliau yang stay sebelumnya. Iya. Nanti saya lama lagi download. Baik, saya sekarang sedang mengajar di SDN 4 Empang. Sekarang saya tinggal di Empang Bawah, Kecamatan Empang. Untuk teman-teman yang lewat mungkin ke arah Bima boleh mampir ke rumah. Boleh, nanti kita mampir dulu ya. Terima Ibu kasih. kenapa? Insyaallah nanti kita berkunjung. Karena Ibu Novi ini sudah pernah kuliah ya di UTS ya? Benar. Alhamdulillah sebelumnya sudah pernah kuliah. Papa sambil digendong aja Ibu, nggak apa-apa. Ya, kita lanjut saja mungkin ya, sembari mendiamkan si kecil. Baik Bapak Ibu, mata kuliah saya itu adalah pengantar studi Islam. Kalau ditanya mengapa sih pentingnya mata kuliah pengantar studi Islam, padahal kan kalau dipikir-pikir ya,
secara ilmu mungkin Bapak Ibu sudah fasih lah tentang kajian Islam itu, mulai dari fikihnya, Al-Quran hadis, akidahnya. Tetapi mengapa kemudian di perkuliahan masih ada mata kuliah pengantar studi Islam? Nah, kalau kira-kira kalau ditanya seperti itu, jawabannya Bapak Ibu bagaimana? Menurut Bapak Ibu, kenapa kita harus mempelajari lagi pengantar studi Islam ini atau pengantar kajian Islam? Refresh kembali, mungkin Bu dosen mengingat kembali Refresh ilmu yang sudah kembali. kita ya. Pak Gaus, gimana menurut Bapak? Mohon untuk penjelasan kembali untuk pelajaran-pelajaran dalam perkuliahan ya, karena kita ini kan tidak terlalu memikirkan waktu kuliah karena sekarang sudah mengajar anak-anak didik kita di sini itu kan memang tidak lepas dari pengantar ilmu Islam. Pendidikan ini hanya kita sebagai guru di sini ya membimbing anak-anak kita bagaimana supaya anak-anak kita itu akhlaknya yang benar, terus kemudian bagaimana ia bisa mengenal salah dan yang benar begitu. Mohon untuk penjelasan kembali, Bu. Iya, kalau Ibu Mira, menurut Bu Mira Solihah bagaimana? Kalau menurut saya dia makin bertambah, makin dalam, makin banyak pengalaman. Kalau kita pengantar terus lebih semakin jauh dari ilmu kita, semakin dalam pengetahuannya tentang Islam, semakin luas artinya. Semakin dan semakin ke depan. Ya, semakin memperdalam ilmu ya, karena kita kan hidup ini sampai meninggal pun nanti akan tetap terus belajar, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, di pengantar studi Islam ini nanti tidak hanya kita membahas tentang Al-Quran dan hadis saja, tidak sekedar itu saja. Tidak sebatas definisi Al-Quran itu apa, atau definisi hadis itu apa, ada hadis apa saja, tidak sebatas itu, tetapi lebih luas lagi. Nah, beberapa materi nanti yang akan kita bahas bersama, diantaranya yang pertama itu adalah Islam dan isu-isu aktual. Jadi, bagaimana kita menyandingkan agama Islam dengan isu-isu yang terjadi saat ini, yang marak terjadi saat ini. Kemudian Islam adalah agama demokratis. Barangkali kita secara secara istilah kita belum mengenal bahwa Islam itu sudah mengajarkan kita berdemokrasi. Sejak di dalam Al-Quran sudah ada perintah untuk berdemokrasi, tetapi secara istilah kita belum mengetahui, kita belum memahami, padahal kan Al-Quran sudah mengajarkan bagaimana berdemokrasi, ya. Kemudian Islam adalah agama yang toleran, baik kajiannya di dalam Al-Quran, hadis, maupun nanti sejarah akan kita bahas bersama. Kemudian materi selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan studi Islam dan digitalisasi. Karena kan kita berada di era yang sudah sangat maju ya, tak terbatas lah begitu istilahnya. Kalau kita sudah pegang handphone, kita bisa saja berada di Sumbawa hari ini, tetapi ketika kita buka layar, bisa saja jiwa kita itu sudah berada di luar negeri, di luar kota, di mana saja. Artinya dunia digitalisasi saat ini itu sudah tidak terbatas. Nah, bagaimana nanti kita menyandingkan antara Islam dengan digitalisasi? Itu nanti materi-materi yang akan kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya.
Dan mungkin di pertemuan selanjutnya nanti baru kita bagi-bagi materi ya. Jadi dari Bapak Ibu nanti beberapa materi ini akan saya pecah supaya cukup. Jadi satu orang itu dapat satu materi yang akan dibahas. Kemudian kita Bapak Ibu presentasikan dan kita diskusikan bersama nanti ya. Dibuat dalam bentuk karya tulis bisa nanti ya, dalam bentuk makalah misalnya. Karena Bapak Ibu kan sudah terbiasa ya menulis studi kasus di sekolah-sekolah, jadi saya rasa sudah terbiasa menulis. Begitu ya, Bapak Ibu. Untuk pertemuan pertama saya rasa kita cukup perkenalan saja, kontrak perkuliahan seperti ini saja. Nanti di pertemuan kedua baru kita lebih fokus kedalaman materi, ya. Saya rasa cukup ya. Nomor HP-nya Ibu dosen. Oh iya, ada di grup kok Ibu. Oh iya. Ada di grup ya, kita sudah satu grup. Cukup ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar Zoom Bapak Ibu. Sudah habis jam kuliahnya hari ini ya. Hai teman-teman, berarti sudah terakhir ini, sudah kita matikan atau boleh keluar Zoom? Bebas. Gimana Bu? Sudah selesai kan 3 mapel hari ini, baru besok lagi kita berarti ini yang terakhir. Nanti kita bisa keluar kan? Boleh. Bisa, boleh. Terima kasih. Mungkin ada pekerjaan juga yang mau dikerjakan. Apa tahu? Kita juga ini mau kerja ke sawah ini. Terima kasih. Ya. Salam perkenalan. Kita WA ya, lanjut japri biar kita makin dekat silaturahminya dan tukar pikiran tentunya. Saling membantu dan semangat bersama. Semangat. Oke, kita pamit sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.